Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilary Sina Permata dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Pribadi Islami di MI atau SD. Latar belakang dari proposal ini adalah pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai dalam pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai pandangan hidupnya. Nah, karakter dapat juga disebut tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari orang lain. Nah, karakter ini merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, kebangsaan, dan terwujudnya dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seorang atau sekelompok orang. Di sini saya sebagai penulis ini tertarik melakukan penelitian ini untuk melihat strategi apa yang dipakai oleh guru atau yang dilakukan guru dalam mengajarkan pendidikan agama Islam agar menciptakan peserta didik yang berakhlak dan berwawasan keislaman dan menjadikan pendidikan agama Islam ini sebagai dasar utama mewujudkan peserta didik yang berkepribadian muslim. Maka penulis membuat judul proposalnya adalah penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter pribadi yang islami di SD atau MI. Rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, strategi apa saja yang digunakan oleh seorang guru dalam menerapkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SD atau MI ini. Dan yang kedua adalah apa saja karakter pribadi yang islami dalam pendidikan agama Islam. Tujuan penelitiannya ini adalah mendeskripsikan strategi-strategi yang dilakukan oleh guru dalam penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam di MI atau SD. Nah, dan mendeskripsikan karakter pribadi Islami dalam pendidikan agama Islam di MI dan SD. Manfaat dari penelitian ini ada dua, ada secara teoritis dan praktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap dunia pendidikan dan khususnya untuk para pendidik dalam penggunaan strategi sebagai penerapan dan mengajar pendidikan agama Islam yang dapat menanamkan karakter kepribadian yang islami kepada para peserta didiknya. Nah, secara praktis ini yaitu menambah wawasan dalam memahami dan mengetahui strategi apa yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di MI atau SD ini. Dan yang kedua adalah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi. Dan yang ketiga adalah bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pelaksanaan penelitian yang lebih relevan. Ruang lingkupnya adalah penelitian ini hanya membahas penerapan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan juga penelitian ini hanya mencakup karakter pribadi Islam pada pendidikan agama Islam yang diterapkan kepada siswa MI atau SD. Bisa dilihat di sini kerangka berpikirnya. Metode penelitian yang saya pakai adalah pendekatan kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan persepsi guru pendidikan agama dalam membentuk kepribadian muslim pada peserta didiknya. Nah, sedangkan metode penelitiannya yang saya pakai adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran suatu analisis tentang penerapan strategi pembelajaran pada pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter pribadi yang islami di SD atau MI. Lokasi dan waktu penelitian. Karena penelitian saya
Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber pustaka, maka penelitian ini dilakukan di rumah saya sendiri dan saya rencana waktu penelitiannya adalah dilakukan pada bulan Juli 2021. Jenis dan sumber datanya saya memakai dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang saya pakai adalah observasi, yaitu pengamatan cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dan melihat atau mengamati individu atau secara kelompok juga. Teknik analisis data. Teknik analisis data ini bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh suatu kesimpulan. Nah, yaitu pengumpulan data secara sistematis. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan analisis isi yang langkah-langkahnya yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Terima kasih sudah menyimak presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.